Ya mestinya ini kampus-kampus di Solo lah setidaknya ya mengundang Pak Jokowi kayak ngasih apa public lecture atau apa gitulah biar supaya jangan kelihatan Pak Jokowi nggak punya kerjaan seperti ini. Akhirnya yang dilakukan Pak Jokowi malah naik motor touring gitu ya, boleh sih seorang presiden seperti itu, tapi kan ini misalnya kalau dilakukan oleh Pak Jokowi dulu untuk apa sebelum dia menjadi presiden atau bahkan eh, ketika dia menjadi presiden itu dilakukan untuk melakukan pencitraan gitu ya. Tapi sekarang setelah tidak menjadi presiden kok masih terus terkesan dia melakukan pencitraan terus gitu ya. Memang dari gejala beberapa kali pencitraan yang dipamerkan oleh Pak Jokowi, terbaca bahwa beliau masih ketagihan kamera, masih ketagihan publikasi. Entah itu dalam bentuk satire, puja-puji, apapun. Tetapi Pak Jokowi sangat tahu bahwa rakyat kita itu butuh atau dia butuh kamera supaya rakyat masih mengingat Jokowi. Ya tentu ada ingatan publik, tetapi sekali lagi semakin Pak Jokowi tampil di kamera, semakin orang mengingat hal-hal justru yang buruk dari beliau. Kenapa begitu? Karena proksi Pak Jokowi ke dalam kabinet Prabowo itu melalui Gibran yang sekarang adalah wakil presiden. Sementara kabinet terlihat tidak bisa maksimal, bukan sekedar karena kapasitas birokrasinya atau kapasitas pemerintahnya yang terlalu gemuk sehingga kurang lincah bekerja, tapi juga ada keterbatasan anggaran tuh, dan itu sangat sangat fundamental. Kan banyak kementerian yang dipotong anggarannya dan itu menyebabkan ya ekonomi nggak bergeliat. Kalau kementerian bikin acara di daerah-daerah kan pasti UMKM langsung hidup. Bunga-bunga, toko bunga langsung dipesan, apalagi itu kuliner bersiap-siap, oleh-oleh langsung jalan tuh, semua hal itu, fotografer. Jadi memangkas anggaran departemen ya bagus juga supaya ada penghematan, tapi pada saat yang sama tidak memajukan ekonomi, kan itu konsekuensinya. Kan selalu ada bencana berhubungan, ada trade off antara pengurangan size keterlibatan pemerintah di dalam spending atau state spending keuangan negara, itu mematikan ekspektasi atau mematikan pasar atau produksi dari mereka yang ada di daerah tuh. Spanduk-spanduk pasti nggak akan dipakai lagi tuh karena tidak akan ada lagi ucapan selamat datang atau selamat seminar. Jadi selalu ada konsekuensi antara keinginan untuk berhemat dan konsekuensi bahwa penghematan tidak akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Tapi itu mungkin sudah dihitung secara saksama oleh kabinet. Namun yang harus diingat bahwa impact ini jatuh bersamaan dengan soal-soal yang mungkin juga jadi problem ke depan, karena Pak Pak Prabowo berupaya untuk menyelamatkan satu program strategisnya, itu makan siang bergizi gratis, dengan mengambil dari kiri kanan untuk membenahi distribusi atau penyediaan bahan, termasuk sistem bisnis yang belum bonafit. Karena bagaimanapun mengelola makan siang gratis setiap hari itu melibatkan satu aktivitas bisnis yang betul-betul harus teliti. Jadi kelihatannya itu problem kita, dan sambil menunggu keterangan pers nanti Pak Prabowo setelah pulang dari India, kita juga menunggu keterangan pers setelah Jokowi selesai mondar-mandir dengan motor gedenya. Nah, kalau saya pilih salah